Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elza Isti Fauzia dengan nomor NIM 2481090009 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam 3A. Di video kali ini saya akan memaparkan ceramah tentang bahayanya zina bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin yang terhormat, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul sekarang dalam acara ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang bahayanya zina bagi generasi muda. Dalam kehidupan modern saat ini, kita menyaksikan bagaimana pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah. Bahkan, pacaran sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari gaya hidup remaja masa kini. Namun, kita pasti sepakat bahwa kondisi moral generasi muda sekarang semakin hari kian merosot. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, sehingga dosa zina pun tak dapat dihindari. Kemajuan zaman yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi seperti buah simalakama. Tontonan pornografi dan cerita-cerita yang mengandung unsur seksual kini dapat diakses oleh siapa saja, bahkan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini tentu menjadi pemicu utama merebaknya perbuatan zina di kalangan muda. Jika di masa lalu anak-anak muda merasa malu berpacaran di tempat umum, sekedar berpegangan tangan pun dianggap tabu, maka kini ceritanya berbeda. Para remaja justru dengan bangganya mengumbar kemesraan di depan umum, tanpa rasa malu atau risih. Fenomena ini menunjukkan betapa nilai-nilai kesopanan dan kesucian semakin tergerus oleh arus budaya permisif. Akibatnya, zina pun menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang bisa membawa kita pada kehancuran. Namun sebagai umat Islam, kita perlu memahami apakah pacaran benar-benar sesuai dengan ajaran Islam atau justru menjauhkan kita dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para hadirin yang berbahagia, dalam Islam pacaran dilarang sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam telah diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan mahram seperti ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dan adik perempuannya, atau sebaliknya. Islam melarang untuk berpacaran karena mendekati perbuatan zina, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini jelas sekali, dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Namun lihatlah fenomena dan fakta di lapangan. Banyak sekali remaja yang terpaksa menikah muda karena hamil di luar nikah. Sungguh, bahaya zina ini nyata adanya. Para remaja yang pikirannya belum matang harus melahirkan dan mengurus anaknya. Bahkan, jika ayah bayi tersebut masih sekolah, belum mempunyai pekerjaan, selain mendapatkan dosa dari zina, mereka juga harus menerima berbagai akibat dari perbuatannya. Para hadirin yang terhormat, Bapak Ibu tahu tidak dampak zina bagi generasi muda? Yang pertama, itu ada kerusakan moral dan akhlak. Zina merusak kehormatan diri dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kesucian dan tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu kehancuran masa depan.
Banyak remaja yang kehilangan arah hidup, pendidikan terganggu, bahkan terjerat masalah hukum akibat pergaulan bebas. Yang ketiga, penyakit fisik dan mental. Zina membuka peluang terjangkitnya penyakit menular seksual dan gangguan psikologis seperti depresi dan rasa bersalah. Keempat, yaitu kehancuran keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang lahir tanpa ikatan sah, konflik sosial, dan meningkatnya angka perceraian adalah dampak nyata dari budaya zina. Lantas, bagaimana cara agar kita bisa menghindari zina? Setidaknya ada 5 cara yang dapat dicoba dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu dengan menjaga pandangan khususnya terhadap hal-hal yang bisa memunculkan dosa. Bukan saja menjaga pandangan dari lawan jenis, tetapi menjaga pandangan dari hal-hal yang mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, yaitu dengan memperkuat keimanan. Caranya, yakni dengan menjaga ibadah seperti sholat wajib dan mengaji. Yang ketiga, sibuk dengan kegiatan yang positif. Hasrat untuk berbuat dosa biasanya terjadi karena manusia mempunyai banyak waktu luang. Jika kita sibuk dengan bekerja atau belajar, kita tak punya waktu untuk melakukan zina. Yang keempat, yaitu dengan menjaga pergaulan. Dewasa ini, pergaulan anak muda banyak yang melewati batas. Oleh sebab itu, kiranya kita harus bisa menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dengan dosa besar. Yang terakhir, kelima, berdoa kepada Allah. Setelah kita berikhtiar maksimal, selanjutnya berdoalah kepada Allah supaya kita dihindari dari perbuatan dosa. 5 hal tersebut sangat bisa diterapkan dan bisa membantu kita terhindar dari zina. Bapak Ibu yang terhormat, yuk mulai sekarang kita memperkuat fondasi perlindungan anak-anak dengan pendidikan agama, moral, dan pendidikan karakter. Selalu awasi mereka dan berikan pengertian tanpa mengekangnya. Jadilah tempat curhat mereka. Ingatkan selalu agar tak terperosok ke lembah hitam, terlibat dalam pergaulan bebas, ataupun kenakalan remaja lainnya, sehingga terhindar dari zina dan bahayanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bahayanya zina dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan diri sesuai ajaran Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di jalan yang diridhoinya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.